Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dan saya Anwar di Ampat Otomotif. Kita bahas lagi sih dewanya tambang. Kalau di sebelah aja ada rajanya diesel, ya kita ngebahas sih dewanya diesel. Raja sama dewa kira-kira lebih jumawa siapa? Lebih jumawa pengguna mobil Pajero Fortuner yang tatet di jalan itu ngeselin banget. Udah kita bahas si Mitsubishi Fuso Canter FES HDX lengkap dengan dump trucknya. Mobil ini tinggal kalian gas masuk ke medan tambang untuk menambah pundi-pundi rupiah kalian menjadi lebih kaya raya lagi. So kita bahas mobil ini, ikuti ulasan kita sampai selesai. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang kita tunjukin, ini adalah Mitsubishi Fuso Canter FES HDX. Ini adalah mobil, oh ya, oke, terkunci, kita lagi ada di gudang, nggak ada kuncinya. Kita nggak bisa ngintip masuk dalam, tapi nggak apa-apa, kita bahas luaran aja. Dalamnya biasa aja soalnya. Nah, Mitsubishi Fuso Canter ini adalah mobil truk yang menjadi rajanya tambang. Ini udah lengkap dengan dump trucknya. Coba tunjukin yang sana. Nah, yang sana itu belum ada dump trucknya, tapi sama tipenya FES HDX. Yang ini udah ada dump trucknya. Nah, kalau kalian lihat di bagian tengah ini ada space kosong. Nah, pertanyaan adalah ini lumayan ya kalau misalkan di fullkan ke depan itu bisa memuat beberapa material lagi. Tapi ini rada susah guys, karena di sini ada ban serep yang tadinya biasanya ditaruh di kolong itu bakal bisa ngepot-ngepot kalau masuk medan tambang, itu dipindahkan ke sini. Nah, termasuk untuk beberapa maintenance ke area engine, kalau di fullkan ke depan itu rada susah, mesti selalu menjungkit bagian ini. Nah, itu dia alasannya. Nah, soal Mitsubishi Fuso Canter ini, kalau kalian tahu gajah, si belalai gajah yang congornya panjang ke depan kayak gitu. Ini juga ada belalainya, tapi bukan berarti ini gajah, ini Canter, bukan gajah. Nih, ada belalainya. Tapi dia belalainya taruh di sini. Nah, pertanyaannya, kalian ada yang bisa ngejawab nggak? Kenapa si belalainya Canter FES HDX itu panjang ke atas? Ayo, 1, 2, 3, 4, 5. Yes, kita jawab. Kalian mah nggak bisa jawab. Ini belalainya taruh di atas karena mobil-mobil kayak ginian itu biasanya masuknya atau area mainnya atau tempat nongkrongnya di medan tambang. Medan yang banyak debunya, banyak pasirnya, bla 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 bla. Dan ini belalainya adalah, ya kita tahu kayak mulut sama hidungnya mobil lah ya. Kalau manusia mulut sama hidung, mesti taruh di atas. Coba bayangin nih kalian ya, aku tanya. Coba hidung kalian ada di kaki. Pasti setiap hari. Iya dong. Nah, itulah kenapa hidung kita ada di bagian atas, supaya udara yang kita hirup pas kita jalan, ada debu di bawah, udara yang kita hirup itu selalu clean, ya kan? Ya kalau kalian punya hidung mah ya, kalau kalian nggak punya hidung ya oke lah, ya dapat dipahami, oke. Nah, kita balik ke mobil ini. Nah, sama halnya dengan manusia, mobil ini juga sama. Nah, hidungnya ditaruh tinggi supaya udara yang masuk ke ruang bakarnya itu bersih. Jadi sama halnya sama manusia, mesin juga butuh udara yang bersih untuk membuat ruang bakarnya jadi bersih. Karena dalam ruang bakar itu ada pencampuran antara bahan bakar dengan udara. Kalau bahan bakar sama udara itu nggak bersih, maka yang diminum sama mobilnya juga rada kotor. Nah, ada banyak juga yang meragukan tenaga dari si Mitsubishi Fuso Canter nih. Ada banyak yang menganggap bahwa tenaga Mitsubishi Fuso Canter Euro 4 untuk sekarang itu lebih lemot, nggak sebadak yang dulu. Yes, ya itu mungkin tergantung preferensi kalian ya. Kalau kata saya sih ini tetap tenaganya badak. Ya kita tahu bahwa ada perubahan terhadap teknologi mesin daripada mobil Mitsubishi Fuso Canter, khususnya Euro 4 semacam ini, di mana di mobil Mitsubishi Fuso Canter Euro 4 itu dilakukan penambahan terhadap teknologi knalpotnya, jadi knalpotnya ditambahkan lagi semacam kayak filter udara, filter atau katalis di bagian knalpotnya untuk memfilter hasil pembakaran dalam mesin agar keluarnya itu tetap sehat. Nah, itu fungsinya. Nah, itulah standar Euro 4. Soal mobil ini udah lengkap dengan damnya seperti yang kalian lihat. Kok damnya nggak full ke atas, Bang? Kita ada yang full ke atas kok, yang sana. Tuh, tunjukin yang sana.
itu ada yang full ke atas kok. Jadi semua tergantung peruntukannya. Nah yang kayak ginian itu ya peruntukannya untuk dump truck emang. Kalau kalian mau fullkan ke atas sih sebenarnya nggak sesuai regulasi di SUP ya. Kalau nggak salah itu masuk dalam kategori yang dilarang berdasarkan ketentuan odol. Apa tuh odol? Over dimensi overload. Jadi kalau kayak gini dianggap nggak overload. Overload itu berat, over dimensi itu besaran. Kalau saya nggak salah. Nah, di Mitsubishi Fuso Canter ini dipasangin pagar kayak gini fungsinya buat apa? Ini bukan gaya-gayaan ya ala-ala mobil yang dipendekin, diceperin, ada body sampingnya enggak. Ini fungsinya kalau misalkan ada pemotor nih ya, jatuh kayak gitu ya kan. Itu nggak langsung nyunsep masuk ke dalam dan kegilas sama ban belakang mobil truknya. Itu bahaya banget. Bayangkan kalau misalkan kegilas kayak gitu, waduh ngeri banget. Nah, ini juga bisa jadi pijakan nih kalau misalkan kita mau naik ke atas ini untuk ngintip ke atas gitu kan. Nah, itu fungsinya. Nah, terus selanjutnya di bagian belakang dump mobil ini itu kalian bisa lihat ada semacam kayak barcode dengan tulisan MTU. MTU itu adalah perusahaan penyedia karoserinya. Jadi karoseri mobil Mitsubishi Fuso Canter itu diproduksi oleh MTU. Metalindo Teknik Utama. Nah, kalau misalkan kalian punya mobil truk mau dibuatin karoseri ya juga boleh menghubungi MTU di wmtu.id. Nah, terus selanjutnya kalau kalian lihat ini ada kuncinya di bagian sini untuk membuka membuka dump truknya. Ini biasanya kalau misalkan mau di loading turunkan barangnya, ini dibuka, di bagian sebelah juga dibuka. Terus bagian bawah nih kalau kalian lihat, sebelum kita ke bagian bawah, di sini ada reflektor warna merah. Ini fungsinya sebagai standar safety semua pada saat mobil ini masuk ke area tambang. Nah, jadi kalau misalkan malam hari ini refleksi cahayanya kental banget, jadi kelihatan banget. Termasuk warnanya sih sebenarnya udah kelihatan, kecuali yang rabun nggak ngelihat. Nah, termasuk di bagian bawah sini. Untuk bagian bawah sini itu juga dipasangin pagar. Nah, kenapa dipasangin pagar? Ini untuk pemotor nih. Ya kita tahu sekarang banyak pemotor yang bandel ya, apalagi perempuan-perempuan tuh yang bawa motor. Ih, ngeri banget. Itu pokoknya, aduh, Valentino Rossi yang udah alumni MotoGP kalah sama ibu-ibu yang ada di jalan. Pokoknya mereka lebih pro. Provokator. Aduh, selap-selip rem. Kita mah yang di belakang bawa mobil kadang-kadang bingung mau ditubrukin salah, mau dimarahin lebih salah lagi. Aduh, serba salah udah. Tapi udah kita skip. Ini fungsinya untuk pemotor. Kok bisa untuk pemotor? Apa tempat nongkrong motor? Enggak. Jadi kalau misalkan ada mobilnya ngerem, terus ada ibu-ibu di belakang sambil dandan nih ya, bawa motor nih sambil dandan, bawa motor kayak gini, ngeng, terus nggak lihat mobil truk depannya lagi berhenti. Nah, pas nubruk ban motor depannya ke sini itu nggak kena ke bagian sini gitu. Jadi coba kalau misalkan itu nggak ada, motornya nyelonong masuk ke dalam, tangannya kena bagian sini, patah tangan dua-dua, itu bahaya. Jadi itu fungsinya. Jadi buat oknum nih ya, ibu-ibu ya, mengertilah kalian. Bahkan produsen mobil truk aja itu perhatian sama nyawa kalian. Jadi tolong jaga diri dalam berkendara, hati-hati bawa motor ya, hati-hati bawa motor, hati-hati. Nah, terus di bagian samping sini, tak tunjukin. Nah, nggak usah bagian samping nih, ini aja. Nah, kalau kalian lihat di sini ada pengail-pengail, ini juga fungsinya untuk nggak cuma ibu-ibu, untuk semua pemotor lah ya. Nah, pengail ini fungsinya adalah untuk mengikatkan tenda penutup baknya. Jadi ya kalau misalkan bawa material pasir atau tanah, itu material pasir sama tanahnya itu nggak jatuh-jatuh karena ditutup sama terpal, dikaitkan ke sini. Itu semua fungsinya. Nah, terus apalagi nih yang pengen kalian lihat? Nah, kita tunjukin yang ini. Coba kalian lihat ini. Nah, ini nih tipenya FES HDX atau Super HDX 6.6 kalau zaman dulu. Di bagian depan ada bumper. Nah, bumper ini bukan boba ini, bukan boba-boba. Ini besi. Jadi kalau misalkan ketubruk kayak gini ya bahaya. Jadi jangan sekali-sekali bawa motor masuk ke dalam berhenti ditubrukin besi ini. Bahaya. Nah, terus di bagian atas kalau kalian lihat ya, kaca depan mobil ini memang luas banget karena dia bentuknya flat. Lalu kemudian tetap ada sisi blind spot. Blind spotnya mobil truk itu di bagian belakang karena sekalipun ada kaca tengahnya dan spion tengahnya, kalau udah dump truck
terpasang di belakang kayak gitu, itu nggak bisa kelihatan bagian belakang. Dan mobil yang kayak ginian itu nggak ada kamera mundurnya, kecuali yang FE74 HD itu ada kamera mundurnya. Yang ini nggak ada. Nah, itu semua tuh yang perlu jadi pertimbangan. Nah, mungkin itu yang bisa kita share tentang si Mitsubishi Fuso Canter FES HDX ini. Kalau ada yang salah dan keliru dari apa yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Ya, selebihnya kalau ada canda-candaan yang kurang berkenan, ya harap dimaklumi, karena nggak selalu salah kok intinya. Nah, itu yang bisa kita share. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.